jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema takdirmu bisa diubah dengan nazar. Masya Allah, tadi seru sekali pembahasan kita di segmen pertama. Kita sudah belajar sedikit mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai nazar. Lalu juga tadi sudah ada dikategorikan bahwa nazar ini terbagi menjadi dua. Ada nazar mutlak dan satu lagi adalah nazar muqayyad ya Ustadz Syam ya, Masya Allah. Baik nih, kita akan bahas lagi lebih dalam, kita akan tanya lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya nih saya pengen ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Siapapun orang tua, terutama ibu kandung, merasa cemas tiba-tiba putra pertamanya berpamitan akan menjalankan sebuah nazar berjalan kaki dari alun-alun Kudus menuju ke Stadion Joyokusuma Pati. Endang Rusmiati, ibu kandung Alifka Fajar Kurniawan, ditemui di perbatasan Kabupaten Kudus dan Pati Jumat siang mengaku dari hari-hari sebelumnya Alifka tidak pernah memberitahukan rencana akan melakoni nazar tersebut. Tiba-tiba Jumat pagi putra pertamanya yang sekarang duduk di kelas 11 jurusan UPW SMK Negeri 1 Pati meminta izin dan memohon doa restu kepadanya untuk melaksanakan nazar berjalan kaki dari alun-alun Kudus menuju Stadion Joyokusuma Pati. Pertamanya ya namanya orang tua, kok kamu seperti itu sebegitunya kayak gitu, tapi ya gimana lagi, ya gregetan tapi ya tetap seorang ibu itu mendukung anaknya lah, kan kayak gitu. Waduh, subhanallah, itu ibunya dilema pasti. Di satu sisi dia pasti sedih melihat anaknya gitu ya berjalan kaki jauh sekali. Tapi di satu sisi itu adalah kewajiban anaknya karena dia sudah bernazar. Nah, Mau tahu nggak solusinya tadi? gimana tuh Suruh solusinya? jalan kaki malam hari, gajian nggak panas kan? Benar, tapi kan tetap jauh. Nah Ustadz, ini apakah mengenai nazar, memang nazar itu harus diketahui oleh orang lain, keluarga baik orang tua atau kakak atau saudara, atau cukup dalam hati saja hanya dia dan Allah yang tahu, itu gimana tuh? Tapi kan kalau misalnya dia lupa nggak ada yang ngingetin kalau misalnya dia, nah mohon penjelasannya deh Ustadz Maulana silakan. Makasih Magdat. Izin Abi, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya acungkan jempol kepada tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Karena ini sepele tapi sangat membahayakan buat kita. Dianggap remeh tapi sebenarnya ini beban juga buat kita. Karena ini sepanjang apapun pasti akan jadi utang buat kita. Maka nazar kalau berkata apakah mesti diketahui orang? Sebaiknya diketahui orang agar apa? Ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Karena manusia kan kadang-kala lupa dengan mudahnya. Makanya sebaiknya gini. Saya tadi sempat konsultasi sama Abi Maki. Kan, harusnya memang diniatkan. Kalau perlu disebutkan. Karena kenapa? Keinginan nazar itu harus diucapkan, dilapaskan di dalam hati. Memang bisa karena niat itu kan di dalam hati. Innamal lebih niat untuk membedakan antara nazar sama yang lainnya. Kalau perlu harus disebut. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Saya tidak berani bernazar dari dulu. Maaf. Saya bernazar. Jadi harus berkata seperti itu. Kalau perlu ada yang saksikan atau diperdengarkan. Supaya saya berjanji pun saya tidak berani. Ustaz belikan aku ini, takut saya. Saya takut berjanji. Karena kalau saya berjanji takutnya utang. Nah, jadi beban buat saya. Jadi kadang-kala kan kalau kita mau berangkat kemana gitu. Ustaz titip ya belikan ini ya. Udah berani. Apalagi pokoknya saya mau ke Jogja. Nanti kalau saya balik saya bawakan kamu batik. Aduh tiba-tiba enggak mampir di toko batik. Nah, Ini kan PR. Makanya hati-hati ucapan itu akan jadi catatan. Selama dalam hati masih aman. Tapi kalau sudah diniatkan hati-hati. Makanya ucapkan kata itu supaya dipersaksikan. Bukan hanya malaikat tapi juga akan dipersaksikan oleh manusia yang kelak akan membantu kita. Entah itu mengingatkan atau entah itu menolong. Maka tujuan nazar itu sekali lagi. Ingat nazar itu bertujuan hanya semata-mata karena Allah. Sekali lagi. Karena Allah bukan karena sesuatu. Maka nazar pun tidak dibenarkan untuk perbuatan yang terlarang, nauzubillah, ataupun yang makruh. Jangan. Astagfirullahaladzim, karena pernah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah pernah melarang untuk melaksanakan nazar orang yang melakukan nazar berniat nazar sesuatu yang diharamkan. Pernah juga Nabi kasih solusi, ada orang bernazar akan bertawaf tanpa alas kaki. Bayangkan di siang hari lagi.
saya bernasar akan tawaf di siang hari. Lalu datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini? Bagaimana ini? Saya sudah bernasar tawaf mengelilingi Ka'bah di siang hari dengan tidak pakai alas kaki. Nabi kasih solusi. Kira-kira Mikdad apa solusinya? Kalau Abi Maki pasti Bingung. jawab sudah. Kalau saya bingung. Nah, Nabi punya solusi. Gimana tuh Tawaf pakai solusinya? naik kendaraan onta. Onta Atau bener kuda. ya. Jadi kan tidak pakai alas kaki. Jadi kakinya aman ya. Iya. Itu dia. Jadi Masya Allah. sebenarnya dengan menyebutkan berarti alhamdulillah ada yang mengingatkan. Betul, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waduh, jazakallah, terima kasih Ustaz. Nah ini tapi kalau misalnya sudah bernazar dan dirinya memang diketahui oleh orang lain. Namun mohon maaf nih, di tengah perjalanan kan umur nggak ada yang tahu ya. Yang beliau yang bernazar itu wafat. Nah lalu ada orang yang tahu baik itu keluarganya atau misalnya rekannya. Boleh nggak kalau misalnya nazar orang lain tapi dilakukan oleh orang yang mengetahui. Sesuai tadi pertanyaan saya sebelum iklan sama Abi Maki nih. Bagaimana? Masya Allah, Akbar. Dengerin. Oh iya itu tadi isi bahasa Sundanya ya? Iya makanya. Oh yang Sekarang tadinya disebutin. saya mau tanya sama Ustadz Abi Maki. Aku jawab ya? Sama nanti ada pertanyaan lagi nanti buat Ustadz Maulana ya. Aduh, Ditahan Masya dulu ya Allah. sabar ya. Bismillah. Sekarang boleh Ustadz Maulana. Saya ditanya. Iya. Silakan Ustadz Abi Tapi Maki. Ustaz Nur Maulana, tapi Ustaz Syam, Allah barik fik. Iya. Subhanallah, kata-kata yang luar biasa. Dan ini pertanyaan yang luar biasa ya. Dengan mengatakan kalau ada orang yang meninggal, terus dia bernazar, belum sempat menyampaikan nazarnya, Betul. lalu ada orang untuk berdiri ataupun menjalankan nazarnya tersebut. Betul. Boleh apa tidak? Begitu kan? Apakah ada dalam syariat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah? Kalimat ini disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW dengan dua pandangan ulama yang sangat luar biasa. Bahkan tiga ya. Yang pertama ada dalam hadis Rasulullah SAW seseorang dengan mengatakan nazarat ummi, ibuku telah bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Terus beliau wafat. Apakah aku berhaji untuknya? Karena ibuku sudah nazar. Apakah aku berhaji untuknya? Maka Rasulullah mengatakan sempurnakan nazar ibumu. Laksanakan untuk berhaji atas nama ibumu. Tapi dengan jelas dia harus berhaji dulu. Ya, maka hajilah kamu. Lalu selanjutnya orang itu agak sedikit bertanya, oh jadi aku haji untuk ibuku ya? Seakan-akan ada bertanya, benar saya untuk berhaji untuk ibuku karena beliau yang nazar, aku menyempurnakannya. Tiba-tiba Rasulullah melanjutkan perkataannya, kalau seandainya ibumu punya utang, apakah engkau kewajiban untuk membayarnya? Iya ya Rasulullah, ini adalah kepada Allah utangnya. Ini janjinya kepada Allah, maka lakukan nazar itu. Karena apa? Karena ini adalah keinginan ibumu melakukan hal itu, maka anaknya, ahli warisnya lakukan itu. Ini pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan membolehkannya, dipersilahkannya. Min babi amanah birrul walidain. Daripada pintu birrul walidain, lakukan hal yang seperti ini, insya Allah boleh. Iya. Lalu yang kedua, kalau Imam Malik mengatakan seandainya ibunya, bapaknya tidak memberikan wasiat dengan mengatakan, nah bapak tuh bernazar, dulu tuh begini, tolong kamu laksanakan. Seandainya tidak berwasiat seperti itu, kata Imam Malik, tidak perlu untuk menjalankannya. Namun kata Imam Syafi'i dengan mengatakan memberikan wasiat, tidak memberikan wasiat, lakukan saja. Iya. Dan punten tidak semuanya nazar. Tadi Ustaz Syam juga sudah menyampaikan, Ustaz Nur Maulana juga sudah menyampaikan. Tidak semua nazar itu ternyata harus dijalankan. Walaupun orang tuanya masih hidup atau kitanya masih ada. Kenapa? Karena nazar ini ternyata ada yang mubah, ada yang makruh. Itu yang sangat mengerikan sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi bolehkah untuk melaksanakan nazar orang tua kita yang telah wafat? Bismillah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik Waduh, fiik. jelas sekali. Jadi boleh selama tidak mukroh dan makruh ya. Iya. Yang penting yang positif, yang Positif. baik ya Ustaz Iya. ya, yang dibolehkan oleh agama Islam juga tentunya. barik. Masya Allah. Baik jamaah, semakin banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar Islam itu indah di sosial media. Maka dari itu sekarang saatnya kita akan menjawab pertanyaan jamaah. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam dan Abi Maki. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, kita mau sapa dulu jamaah Habib yang ada di Ayakumullah. sosial Masya media Allah, yang Allah Masya barik. Allah sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu indah. Kita coba ngambil dari Instagram nih Abi. Siap. Izinkan Syam duluan bertanya ke Abi. Assalamualaikum dari hamba Allah Pak Ustadz. Saya minta tolong dan semoga pertanyaan ini dijawab. Saya punya teman, maaf dia suka sama sesama jenis.
Saya sudah beberapa kali mengingatkan bahwa hal itu adalah salah. Katanya dia mau berubah dan dia bernadar. Katanya kalau dia berubah maka dia akan puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi sampai hari ini dia nggak ada keseriusan untuk berubah. Saya ingin dia berubah dan apakah saya ikut berdosa jika dia terus seperti ini? Karena dari teman-temannya hanya saya yang tahu. Bahkan keluarga sendiri tidak tahu. Apakah saya juga harus ikut bernadar agar teman saya ini berubah, Ustadz? Iya, subhanallah. Satu hal yang sangat luar biasa, punya keinginan untuk merubah temannya dari perilaku yang tidak baik, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena dia memikirkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Pertanyaannya tadi, apakah saya berdosa ketika dia tetap belum berubah sementara kita selalu mengajaknya segala macamnya dengan kata, dengan pepatah tapi dia tidak mau berubah? Apakah saya termasuk orang berdosa? Insya Allah tidak. Tapi yang jelas Anda berdosa itu kalau setuju dengan apa yang dilakukan, kalau Anda mendukungnya, bahkan sama sekali tidak mendoakannya, setelah menasihatinya bukan hanya puas dengan nasihat, tapi tolong doakan ya Allah, berikan dia kemampuan untuk meninggalkan hal yang buruk tersebut. Namun ternyata sudah berubah, ya nadarnya ini nadar ta'atulillah untuk melaksanakan ibadah saum selama berapa tadi? 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Iya, tapi makanya harus dikerjakan karena ini nadar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan. Sekali lagi, nadar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pilihan kecuali untuk melakukannya, ya. Lalu selanjutnya, nah ini dia. Bagaimana kalau seandainya saya ikut nadar enggak? Enggak, yang nadarnya juga dia, kita tidak ikut-ikutan. Hanya kita untuk mendoakan sebanyak-banyaknya kepada beliau dan mudah-mudahan yang didoakannya Allah kabulkan menjadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. berarti nggak boleh bagi-bagi ya Bi ya? Betul, enggak ada Boleh ya. bagi-bagi nadarnya. Nah, Siap Abi. Mau baca yang ini aja Bi. mana-mana, ini dia nih. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. saya bacakan Abi, ya. Masya Allah, iya. Ini dari ada hamba Allah bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu wabarakatuh. waktu zaman kuliah dijodohkan orang tua. Dia dijodohkan orang tua ya. Dan kita sama-sama mengiyakan. Betul. Oke, katanya siap untuk menikah ya. Tapi Ustadz ya, di tengah jalan dia membatalkan tanpa alasan yang jelas. Karena masih labil dan sudah jatuh hati ya. Saya bernadar kalau nggak sama dia nggak mau nikah gitu kan. Kalau nggak sama Waduh. dia nggak mau Ustadz ya. Ribet Sampai ini. sekarang saya masih sendiri. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana cara menebus nazar itu Ustadz? Kesendirian saya sampai 14 tahun ini. Apa pengaruh nazar saya Ustadz? Wah, subhanallah. Udah 14 tahun berlalu Iya. nazarnya. Dia mengatakan saya nggak akan nikah kalau bukan sama dia. Subhanallah. Diperiksa dulu Bi, itu pertanyaan dari Ustaz Sam kali ya? Wah, Iya kayaknya bukan, sama ini bukan. bukan. Sama. Kisahnya sama itu. Iya tadi Saya saya sama bilang di begitu pesantren. tadi. Kayaknya sama, kayak jangan-jangan Nggak, nggak nikah-nikah ada nazar ini. Nggak pernah kayak gitu. Karena nazar walaupun sesuatu yang tidak sesuai syariat tetap harus dibayar kafarahnya ya Bu Iya, ya. betul. Jadi misalnya yang seperti ini apakah boleh dia membatalkan nadarnya? Ya segera batalkan. Karena kalau nggak dibatalkan takutnya benar dari doa tersebut nggak ketemu-ketemu deh. Betul. Jadi mending dibatalkan lalu dibayar kafarahnya. Kafarahnya ya memberi makan 10 orang miskin ya. Jadi ada memang nadar-nadar yang memang kita harus segera membatalkan nadar tersebut. Seperti yang tadi sesuatu yang berbahaya ya, termasuk sesuatu yang berbahaya kalau dia berjanji bernadar saya tidak akan pernah mau menikah kalau bukan sama dia ya. Bagaimana kalau itu bukan jodohnya? Maka segera batalkan dengan cara apa? Dengan cara membayar kafarahnya dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Abi, pertanyaan ketiga nih Abi. Hayakumullah, silakan. Pertanyaan ketiga dari Syam tapi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tuh pertanyaannya? Apakah benar apabila nadar itu jika diucap kepada orang lain, maka nadar itu berubah menjadi janji yang akan terus menjadi hutang apabila belum terpenuhi ya Bi? Bahkan katanya nih ada nadar yang mengarah kepada kemusyrikan. Iya pisan anu paling penting dina masalah nazar Ustaz Sam. Pokoknya mah Ustaz Sam, aya nama pomi ningali nazar kena ditingali heula, ieu teh kedah dijalankeun atau napi kedah dipikeun atau napi kedah dibayar ku kifarat. Sakadap. Kayaknya Ustaz Sam cuma tahu sakadak. Tahu aku Ustaz. Kartosnya, Ustaz Sam, kartosnya. Sakadap. Oke. Jadi seperti itu ya Bi ya. Iya, tapi engke saatos jeda berikut ini Oke, gitu tah siap. bahasa Indonesia janten Siap. Cicing hela jamaah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jadi gitu ya Bi ya. Oh bahaya ya.